Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dalam keadaan yang siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, kita percaya saat ini bahwa Tuhan Allah hadir di setiap tempat di mana kita beribadah. Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian beribadah. Mari kita mengawali ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian penghormatan, penyembahan bagi Allah kita yang suci adanya. Suci, suci, suci. Segala hormat pujian bagi Allah, Dialah yang bertahta selama-lamanya. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Mari kita menaikkan lagu ini baitnya yang ketiga. Semua makhluk
Nats pembimbing ibadah kita hari ini terambil dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Mari jemaat sekalian kita membacakannya bersama-sama. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari jemaat sekalian kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami diberikan satu hari perhentian, hari Sabat yang dikuduskan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan melalui satu minggu yang boleh kami lewati. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami, aktivitas, pelayanan dan semua usaha yang Tuhan anugerahkan untuk setiap jemaat di tempat ini. Dan pagi ini Tuhan, jika mungkin banyak di antara kami yang datang dengan membawa beban hidup, membawa kepenatan hidup, dosa, dan kesalahan yang lain. Mohon Tuhan menilik dari tempat Maha Kudus-Mu. Dan dengan kemurahan-Mu, melayakan kami kembali, datang kepadamu. Mengajar kami, menegur kami, dan menguatkan kami kembali melalui firman Tuhan yang diberitakan. Supaya hidup kami mampu ditopang, kami mampu berdiri tegak melalui hari-hari yang Tuhan anugerahkan sebagai perjalanan iman kami. Kau yang berkuasa ya Tuhan atas ibadah kami, pimpin dan sertai, kuasai dari awal, pertengahan hingga akhir, juga seluruh jaringan internet yang digunakan, sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Kami beroleh berkat rohani bersama dengan keluarga kami di rumah dan di tempat masing-masing, serta nama Tuhan yang dipermuliakan. Demikian seru doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan menyatakan iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat sekalian, saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah merasakan ada di dalam suatu keadaan yang sulit. Dan kita merasa gagal, merasa jauh dari apa yang kita rencanakan semula. Atau kita merasa jauh dari tujuan dan goal yang kita tetapkan di awal. Lalu kadang-kadang kita sering berbicara di dalam hati, kenapa ya kok jadinya begini? Namun seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan yang sulit itu membawa kita kepada suatu akhir yang lain. Yang terkadang akhir itu justru lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Entah itu mungkin terjadi di dalam pekerjaan saudara, di dalam studi, di dalam pelayanan, ataupun di dalam relasi kita dengan sahabat, ataupun dengan orang-orang terkasih. Nah, kalau kita sudah sampai di akhir yang lebih baik itu, kita mungkin bisa menceritakan, bisa menyaksikan ini sebagai suatu pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Namun bagaimana jika kita masih belum melihat akhir yang lebih baik itu? Bagaimana jika kita masih di dalam perjalanan seiring dengan waktu itu dan seolah-olah titik terang itu belum terlihat? Pasti tidak mudah, bukan? Saya terkesan dengan sebuah renungan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita beberapa saat lalu melalui forum grup jemaat. Di sana ditampilkan sebuah gambar seorang gadis yang sedang menyeberangi zebra cross gitu ya, dengan santainya. Saya ada mencetak gambar tersebut seperti ini. Mungkin beberapa Bapak Ibu jemaat sekalian masih mengingatnya. Memang melalui gambar ini tidak dijelaskan traffic light mana yang menyala. Apakah itu adalah saat yang tepat untuk si gadis ini menyeberang, atau justru ini menjadi suatu saat yang membahayakan
bagi si gadis itu untuk menyeberang. Namun ada suatu quote yang begitu menguatkan tertulis di sana. Hidupku tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi aku tahu Tuhan itu baik. Hanya dekat Tuhan sajalah kita bisa merasa tenang, kita bisa merasa baik-baik saja. Sekalipun apa yang kita alami, keadaan yang kita jalani tidak selalu sesuai dengan rencana kita. Nah, pertolongan Tuhan yang begitu ajaib itu nyata ada untuk kita, untuk saya dan saudara sekalian. Dan saat ini sebuah lagu Pertolonganmu akan membuat kita lebih dikuatkan. Karena pertolongan Tuhan itu nyata untuk kita semua. Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita katakan, sungguh hatiku tenang tiada dekatmu. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Percayalah, di saat kita tidak sanggup, sungguh tangan Tuhan yang akan turun menolong saya dan saudara. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama membawa pokok-pokok doa kita. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan beberapa pokok-pokok doa kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua penyertaan-Mu di setiap sisi kehidupan kami.
Hari ini kami juga membawa beberapa pokok-pokok doa kami untuk gereja kami, yang mana semua kegiatan masih kami lakukan secara online. Kami terus mendoakan untuk pekerjaan pelayanan online ini, dan seluruh personel yang terlibat, untuk seluruh rohaniwan kami. Kau kiranya memimpin menyertai setiap mereka bersama dengan keluarganya, menjaga kesehatan dan aktivitas, juga untuk persiapan-persiapan mereka di dalam segala pelayanan yang Kau percayakan. Juga untuk semua tim penata layan dan tim multimedia, untuk semua kegiatan ibadah mulai dari sekolah minggu, lause-lause, juga persekutuan-persekutuan, kebaktian doa dan juga kebaktian umum. Kau yang menolong semua persiapan mereka. Juga tak lupa kami berdoa untuk semua staf gereja kami. Kau juga yang selalu menjaga dan menopang mereka bersama dengan keluarganya. Kami juga mengingat Tuhan akan jemaat dan rekan-rekan kami yang sedang sakit. Mereka yang mungkin sedang menjalani isolasi mandiri atau sedang di dalam tahap pemulihan. Kiranya tangan Tuhan yang maha murah itu boleh memberikan kesembuhan dan menjalani hari-hari pemulihan tetap di dalam anugerah penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga mengucap syukur untuk sekolah anak-anak kami dan juga untuk sekolah Kristen Kalang Kudus, yang mana kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilakukan dengan online. Kau yang terus menopang segenap tim guru-guru, juga kesiapan konsentrasi anak-anak di dalam belajar, serta orang tua yang mendukung. Boleh ada suatu komunikasi yang baik yang terjalin, sehingga anak-anak boleh terus mengasah kemampuan mereka dan tetap di dalam pengenalan yang baik akan Engkau. Dan kalau saat ini SKKK juga mulai melakukan penerimaan calon peserta didik untuk tahun ajaran yang baru, Engkau yang menolong setiap tim panitia yang terlibat. Boleh ada anak-anak yang dipercayakan kepada Sekolah Kristen Kalang Kudus untuk dididik di sana. Tak lupa kami berdoa Tuhan membawa negara kami tercinta Indonesia. Kami mengucap syukur untuk 76 tahun kami sudah dianugerahi kemerdekaan. Kiranya melalui usia yang ke-76 tahun ini, kami bisa mendukung pemerintah kami dalam segala daya upaya mengatasi pandemi ini. Kau anugerahkan kepada pemerintah kami hikmat bijaksana, bisa mengambil langkah-langkah yang tepat di dalam semua aspek, sehingga Indonesia bisa bangkit dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Juga untuk program percepatan vaksinasi yang terus dilakukan di berbagai tempat Tuhan. Kiranya kami juga terus bisa mendukungnya dengan melakukan bagian terbaik yang kami bisa lakukan dengan mematuhi semua protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk pokok-pokok doa yang boleh kami naikkan. Kami tahu ada jemaat-jemaat Tuhan yang menyimpan pergumulan-pergumulan pribadi yang mungkin tidak terkatakan. Engkau yang maha tahu apa yang tidak terucap di dalam doa ini, Engkau yang turun tangan untuk menolong. Demikian Tuhan, seru dan doa kami yang boleh kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sebentar lagi akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Sebuah lagu Pelangi Sehabis Hujan memberikan kita suatu gambaran yang baik. Pelangi itu adalah satu fenomena alam yang cukup unik dan cantik. Saya percaya kalau kita melihat pelangi, kita pasti akan mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk ikut melihat pelangi itu dan turut merasakan keindahannya. Pelangi biasanya memang terjadi sehabis hujan. Tetapi pelangi tidak serta-merta terjadi setelah hujan itu habis. Nah, untuk pelangi itu bisa nampak, perlu posisi matahari yang tepat di atas garis horizon dan tidak tertutup oleh awan ataupun bayangan apapun. Dan satu lagi, matahari itu mesti ada di dalam posisi sudut tertentu dari posisi kita melihatnya. Sehingga cahaya matahari yang putih itu bisa terdispersi, terefraksi menjadi warna-warna yang cantik dan indah. Demikian pula dengan janji Tuhan yang indah, yang nyata bagi saya dan saudara, akan terlihat hanya pada saat kita berada pada posisi yang tepat. Posisi apakah itu? Itu posisi yang tetap percaya dan bersandar kepadanya. Amin saudara, pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku
harta yang tak terhenti. Sekali lagi, seperti pelangi sehabis hujan, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah berhenti harta yang tak Langgan abadi. di balik dukaku telah menanti harta yang tak Langgan abadi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, biarlah hati kami yang penuh dengan banyak pertanyaan atas hidup ini dapat terjawab oleh firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memberikan kami kesegaran jiwa ya Tuhan. Dan terlebih dari itu semua, kami dimampukan untuk melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk membuka dari Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita semua. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, jangan bosan ya. Tapi saya mau berkata, kita masih hidup di zaman pandemi. Dan banyak orang, tidak sedikit orang yang berkata lelah, letih, menanti kapan pandemi ini berakhir. Menanti kapan virus ini hilang. Lelah, harus jaga jarak dengan orang yang kita jumpai. Yang kita pengen sekali untuk bisa dekat. Tapi kita harus jaga jarak. Lelah menghadapi semuanya ini. Kapan semua ini akan berakhir? Saya mencoba melakukan survei kecil-kecilan gitu ya terhadap 25 koresponden. Ya, untuk beberapa orang ini memberikan pendapat mereka tentang keletihan mereka hidup khususnya di zaman pandemi ini. Slide-nya boleh tampilkan. Pertanyaan saya yang pertama adalah, kapan Anda merasa sedang letih lusuh? 48% menjawab saat banyak tekanan hidup. 24% menjawab saat merasa tidak ada jalan keluar. 20% menjawab saat sendirian. Dan 8% menjawab yang lain-lain. Dari pertanyaan nomor 1, kita melihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagian besar menjawab karena banyak tekanan hidup membuat manusia menjadi letih lesu. Lalu pertanyaan yang kedua yang saya tanyakan adalah, kemanakah Anda mencari pertolongan ketika
letih lesu. Perhatikan jawaban dari mereka. 36% menjawab kepada keluarga. kepada sahabat, mohon maaf. 28% menjawab kepada keluarga. Lalu 36% menjawab lain-lain. Nah, lain-lain ini jawabannya ada yang bilang kepada pacar, kepada diri sendiri saudara. Kasihan ya, diri sendiri benar-benar dia merasa diri sendiri. Dan kepada Tuhan. Hanya 4 orang yang menjawab mencari Tuhan. Saya berharap ketika pertanyaan ini saya tanyakan, semuanya jawab others gitu, terus Tuhan gitu ya. Tapi hanya 4 orang yang menjawab mencari Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya yang saya tanyakan, apa definisi letih lesu menurut Anda? Ada yang berkata terlalu banyak persoalan yang menyita mental dan fisik. Semua urusan bertumpuk jadi satu dan harus diselesaikan secara bersamaan. Sangat jenuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Ada yang berkata banyak persoalan serta merasa jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya menyimpulkan dari survei kecil-kecilan ini yang saya lakukan kepada 25 orang ini, saya menyimpulkan bahwa orang merasa letih lesu bukan hanya secara fisik, tapi secara mental, secara jiwa. Ketika tekanan hidup terlalu banyak dan menekan ya saudara, menekan. Dan tidak ada lagi kekuatan untuk menghadapinya. Tidak ada lagi kekuatan untuk menghadapinya. Firman Tuhan yang tadi kita baca adalah suatu kondisi di mana umat Israel pun sama sedang letih lesu karena hidup di bawah tekanan yang besar sebagai tahanan di Babel, di negeri pembuangan. Maka pertanyaannya adalah, mengapa mereka bisa ada di negeri pembuangan? Yang tadinya dari the holy place, Yerusalem, sekarang masuk ke dark place, tempat yang gelap, tempat yang jauh dari Tuhan. Mereka merasa jauh dari Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, saya mau kita sedikit mengenal kitab Yesaya sebelum saya akan melanjutkan mengenai hal ini. Kitab Yesaya ini Bapak Ibu kalau nanti baca di rumah terdiri dari 66 kitab, 66 pasal, mohon maaf. 66 pasal. Jadi penafsir mengatakan kitab ini Alkitab dalam Alkitab. Ya, terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah pasal 1 sampai 39. Nabi Yesaya pada waktu itu menjadi nabi di kerajaan Yehuda. Dia memperingatkan raja-raja Yehuda untuk ingat kepada perintah Allah. Mengikuti jalan Allah. Jangan mengikuti jalan lain di luar Allah. Tetapi mereka tidak mendengarkan. Dan akhirnya nubuat tentang hukuman untuk bangsa Israel. Kita akan melihat dari pasal 1 sampai pasal 39. Tentang bagaimana Nabi Yesaya menubuatkan penghukuman bagi bangsa Israel yang memberontak kepada Allah. Lalu di pasal 40 yang tadi kita baca sampai pasal 66, di situ berisi berita tentang pengharapan. Allah memperhatikan dan akan menyelamatkan umatnya yang ada di pembuangan Babel. Jadi umat Israel sudah dibuang ke Babel. Dan pasal 40 sampai 66 berita pengharapan bahwa Allah tidak meninggalkan, Allah memperhatikan dan akan memulihkan umatnya untuk kembali ke Yerusalem. Sekarang pertanyaannya, mengapa mereka ada di Babel? Tadi saya bilang karena raja-raja pada waktu itu di kerajaan Yehuda tidak mendengarkan perkataan Nabi Yesaya yang adalah firman Tuhan. Mereka mencari jalan menurut mereka sendiri. Mereka memilih mencari pertolongan dari bangsa lain, yaitu bangsa Mesir. Ketika mereka harus menghadapi serangan dari bangsa Asyur dan Babel. Bukan kepada Allah. Jadi kita garis bawahi ya, mereka mencari pertolongan bukan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia tidak mau mendengarkan suara Allah, maka dia memilih mengikuti jalan hidupnya sendiri, suaranya sendiri.
Maka sebenarnya saat itu manusia itu sedang berjalan menuju kehancuran hidup. Manusia yang sombong dan angkuh yang merasa tidak butuh Tuhan hanya sedang berjalan dalam kehancuran hidup. Siklus ini terjadi pada raja-raja Yehuda, raja-raja di kerajaan Yehuda. Sampai kemudian Raja Hizkia. Raja Hizkia pernah membawa umat Israel takut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dia mendengarkan perkataan Nabi Yesaya. Dan akhirnya kerajaan Yehuda luput dari serangan bangsa lain. Tak lama kemudian Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Tetapi Allah beranugerah melalui Nabi Yesaya menyatakan nubuat kesembuhan dia. Dan dia sembuh dari sakitnya. Nah saudara-saudara bayangkan kerajaan Yehuda ini tuh banyak menarik perhatian bangsa lain. Ya, berita kesembuhan Raja Hizkia itu terdengar sampai ke Babel. Saudara, jarak dari Yerusalem ke Babel itu 800 km. Pada waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada email, belum ada SMS gitu ya, belum ada. Tapi karena saking tenarnya kerajaan Yehuda, sampai kedengar ke Babel bahwa Raja Hizkia telah sembuh. Tetapi sayangnya berita ini didengar oleh Raja Babel untuk membuat suatu rencana yang kurang baik. Rencana, mungkin saya bisa bilang rencana busuk gitu ya, untuk menguasai kerajaan Yehuda. Singkat cerita, di pasal 39 Bapak Ibu akan melihat Raja Babel suruh orang utusan ke kerajaan Yehuda. Raja Hizkia yang sudah sembuh ini senang ada tamu yang datang ke kerajaannya. Nah, saking senangnya dia kasih lihat seluruh isi istana kepada orang asing, orang Babel. Bapak Saudara, terlihat sepele ya. Kita kan kalau misalnya mungkin ada tamu yang datang, kita senang, yang mungkin dari jauh datang ke rumah. Mungkin kita mau memperlihatkan keadaan rumah kita bagaimana gitu ya. Nah ini yang terjadi. Terlihat sepele bukan? Tamu datang kasih lihat. Tapi ternyata ini tidak berkenan di hati Tuhan. Nabi Yesaya mengingatkan kepada Hizkia untuk mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, Raja Hizkia tidak mendengarkan. Dia buta dengan kesombongan dirinya. Merasa apa yang semua yang dia miliki itu berasal dari usahanya sendiri. Singkat cerita saudara, apa yang terjadi? Peringatan Nabi Yesaya akhirnya terjadi. 100 tahun kemudian Babel datang ke Yerusalem untuk menyerbu Yerusalem. Bukan hanya mengambil semua barang-barang yang ada di istana, tetapi juga membawa umat Israel menjadi tahanan di Babel. Saudara, sekali lagi saya mau berkata, akibat pemberontakan seorang raja yang tidak takut Tuhan, Israel menerima hukuman dari Tuhan. Menjadi tahanan di Babel. Ketika seorang Kristen ya saudara menjadi pemimpin dan dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan, mengikuti kehendaknya sendiri, maka bukan hanya dia yang hancur, tapi orang-orang yang dipimpinnya pun itu punya dampak mengalami kehancuran juga. Saudara sekalian, Israel di pembuangan Babel. Tadi saya bilang dari holy place to the darkest place. Dari yang tempat yang paling kota suci, kampung halaman sendiri, sekarang di Babel menjadi tahanan. Tidak enak, disiksa, sengsara. Tidak bisa melakukan kegiatan seperti yang mereka lakukan di Yerusalem. Semuanya dibatasi. Harus tunduk kepada pemerintahan Babel. Saya merenungkan, saya pikir ada 3 tipe orang Kristen yang ada di pembuangan Babel. Yang pertama, orang Kristen yang berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, mengapa Engkau tega membuang kami ke sini?" Tipe orang Kristen yang tidak suka kalau kenyamanannya hilang. Tipe kedua, orang Kristen yang berkata, "Oh Tuhan, berapa lama lagi? Aku tidak sanggup menghadapi semuanya ini. Engkau tidak peduli.
tipe ini ingin mencoba untuk bertahan, tetapi karena terlalu banyak tekanan, akhirnya ia mengeluh juga kepada Tuhan. Dan tipe yang ketiga, dan saya pikir ini adalah kelompok minoritas, tidak terlalu banyak yang berkata demikian. Oh Tuhan, berapa lama lagi? Namun aku tetap percaya dan menantikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau pasti memperhatikan kesengsaraan kami. Saudara, semuanya ngalamin tekanan, tapi respon berbeda. Sekarang mari kita perhatikan di pasal 40. Tadi saya mengatakan ini adalah berita sukacita. Karena bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem. Dari Babel kembali ke Yerusalem. Saudara, kalau kita perhatikan ketika Bapak Ibu Saudara membaca kitab Yesaya, kita harus membacanya dengan melihat bahwa ada banyak nubuatan tentang kedatangan Raja Mesias. Raja baru yang berbeda dari raja-raja sebelumnya. Yang akan membawa damai dan akan memimpin Yerusalem yang baru. Maka saya membayangkan saudara, ketika kita baca bagian ini. Sebenarnya ketika bangsa Israel di Babel, itu mirip dengan kita yang ada hidup di dunia ini. Saudara, kita semua sepakat bukan? Hidup di dunia sulit. Tidak mudah, banyak tekanan. Israel yang lama dibuang ke Babel karena memberontak kepada Allah. Kita, Israel yang baru, Adam jatuh dalam dosa. Dia harus keluar dari Taman Eden. Hidup mengembara di dunia. Bekerja, seorang perempuan harus mengalami proses sakit. Itu karena hukuman atas dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya Yesus Kristus menyelamatkan kita sehingga kita menjadi umat pilihan Allah. Babel adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Dunia, orang dunia, tempat kita tinggal saat ini, orang yang tidak percaya Tuhan. Di Babel orang Israel ditindas, ditekan, bahkan dijadikan budak. Kita di dunia ini, kita juga ditindas, ditekan, dianiaya. Karena cara hidup kita yang berbeda dengan dunia. Lalu Israel menantikan Yerusalem, kembali ke Yerusalem. Lalu kita apa saudara? Kita menantikan Yesus Kristus datang sebagai Raja yang berkuasa. Dan kita akan tinggal bersama dengannya di Yerusalem yang baru. Maka kalau kita membaca bagian Yesaya, kita membaca dengan perspektif demikian Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita pun mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi kita harus memahami bahwa kondisi Israel di pembuangan sama seperti kita yang adalah orang asing di dunia. Yang sedang berjuang untuk beriman kepada Kristus. Pasal 40 adalah berita sukacita karena Allah telah memperhatikan umatnya. Saya bacakan di ayat 1 ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Berita pengharapan. Pasal 40 ini kalau dibagi menjadi 3 bagian. Ayat 1 sampai 11 itu tentang pembebasan yang dijanjikan oleh Allah. Lalu ayat 12 sampai 26 itu berbicara kekuasaan Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Di sini dikatakan bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pencipta yang tak tertandingi oleh Allah-Allah lain yang dibuat oleh manusia. Kemahakuasaan Allah sanggup membebaskan umatnya dari pembuangan. Lalu ayat 27 sampai 31 ini berbicara tentang kekuatan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Bagian yang akan kita renungkan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, Israel ketika mendengar berita pengharapan ini, responnya gimana? Harusnya bersuka cita ya, karena mereka akan kembali ke Yerusalem. Tetapi
sayangnya Alkitab menulis dengan sangat jujur bahwa Israel tidak percaya pada firman itu. Salah seorang penafsir mengatakan kemungkinan besar Yesaya tidak secara langsung mengatakan kepada umat Israel, tapi Yesaya sudah menuliskan nubuatan ini sebelum dia meninggal. Ya, jadi pembuangan ke Babel itu 100 tahun kemudian, kemungkinan besar Nabi Yesaya sudah meninggal karena dia mati martir. Lalu nubuat ini diberikan kepada murid-murid kenabiannya. Ya, makanya umat Israel berkata demikian. Siapa yang bilang, aku tidak percaya, ini hoax, aku gak percaya. Lebih baik kita percaya aja tuh, ala-ala dari negeri Babel. Saudara, ini berita yang menggembirakan, tapi bangsa Israel tidak percaya. Sebagian besar bangsa Israel tidak percaya. Ini celaka ya, ketika orang Kristen tidak bisa mempertahankan imannya di tengah orang-orang yang tidak percaya. Mereka bukannya bertahan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya, menanti pertolongan Tuhan, tetapi karena sudah letih lesu, sudah kehilangan tenaga untuk percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka memilih mengikuti ala-ala lain di luar Tuhan. Saudara, ketika Israel mengeluh, Allah tidak berkata demikian. Ya udah, terserah kamu, terserah kamu. Bapak saudara, kalau sampai Tuhan berkata seperti itu kepada kita, ketika dia sudah berkata, berbicara kepada kita berkali-kali, tapi kita tidak mau mendengarkan. Wah, itu benar-benar mengerikan. Ketika Tuhan bilang, ya udah, terserah kamu mau berbuat apa. Tapi Tuhan tidak demikian. Pada bagian ini kita melihat Tuhan berkata, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel. Kata hai Yakub, hai Israel, itu menunjukkan apa saudara? Tuhan ingat, dia memiliki perjanjian dengan nenek moyang mereka. Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan mengasihi dan mengingat mereka. Ayat 28 berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan tidak terduga pengertiannya. Bapak saudara masih ingat kisah Ayub? Ketika Ayub mempertanyakan Tuhan di tengah penderitaannya. Apa jawab Tuhan kepada Ayub? Ayub 42 ayat 5 berkata, ketika Ayub mempertanyakan Tuhan, Tuhan menjawab, tidakkah engkau tahu, aku yang menciptakan segala alam semesta dengan segala isinya. Ada kalanya Tuhan tuh ingin kita sadar, kita ini siapa? Kita hanya ciptaan dan Dia pencipta kita. Tapi perhatikan respon Ayub di Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mataku sendiri memandang engkau. Ayub punya respon yang benar. Ia sadar, ia hanya ciptaan yang harus tunduk dan percaya kepada penciptanya. Bapak Ibu Saudara, kita terbatas ruang dan waktu. Tapi Tuhan tidak. Dia melampaui ruang dan waktu. Saudara, ketika saudara nih ya mendengar kabar teman atau keluarga yang mengalami pergumulan yang sangat hebat dan saudara ingin berjumpa dengan dia, apakah saudara langsung ting tiba-tiba ada di depan dia? Tidak saudara. Kita kalau misalnya kita kerja, kita perlu izin dulu sama kantor, saya izin dulu mau pulang karena ada hal yang urgent. Atau kalau misalnya dia ada di luar kota, kita harus atur waktu dulu, kita harus beli tiket dulu, naik pesawat dulu. Baru kita berjumpa dengan orang yang mau kita temui, yang benar-benar sedang mengalami pergumulan. Tetapi Tuhan tidak saudara. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita terbatas ruang dan waktu. Inilah fakta, kita terbatas. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang mampu, yang sanggup. Itulah sebabnya dikatakan, sebab Tuhan Allah yang kekal, tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu.
Kata kekal di sini kita garis bawahi. Tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Tidak sama seperti kita, saudara. Tidak sama seperti kita yang terbatas ruang dan waktu. Ayat 29-30 berkata dalam terjemahan bahasa Inggris, saya bacakan. He gives power to the faint. Faint di sini artinya dalam keadaan tidak ada kekuatan lagi. Seperti orang yang mau pingsan. Bapak Ibu Saudara pernah pingsan? Saya hampir pernah mau pingsan. Dan itu tidak ada kekuatan lagi. Benar-benar cuma mau duduk dan tidak ada kekuatan. Bahkan mungkin orang yang sudah pingsan dia nggak sadar. Dia sudah pingsan. Dan dikatakan, and to him who has no might, he increase strength. Ini memiliki arti adalah orang yang tidak bisa menambah kekuatannya lagi. Sudah habis daya. Kalau kita gambarkan seperti orang yang sakit, terbaring lemah di tempat tidur. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa untuk bangun. Ini yang mau digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatan ini. Kekuatannya telah habis. Telah habis. Tidak dapat dipungkiri. Karena hidup di pembuangan, banyak tekanan, banyak kesulitan, penderitaan. Mereka juga mungkin sulit untuk mengisi kebutuhan hidupnya. Ada kalanya orang percaya harus ada di titik tidak memiliki kekuatan lagi. Untuk bergerak, untuk berjalan, untuk berdiri. Tidak memiliki kekuatan lagi. Saudara, lalu dikatakan, even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. Dikatakan di sini kata youth ya, dikatakan di sini kan orang-orang muda. Ini ingin menunjukkan bahwa seorang anak muda yang semangatnya lagi hype-hype ya tuh, lagi memuncak, lagi membara. Bapak Ibu Saudara setuju ya? Kalau lihat anak-anak muda kan suka berkata ya, ini anak kok gak ada capek-capeknya ya? Apa aja dikerjain gitu ya? Apa aja dikerjain? Saya punya pengalaman waktu saya kerja ya. Saya pernah tidak tidur hampir 2 hari. Itu bukan karena saya mau, tapi karena pekerjaan yang begitu banyak dan tiba-tiba terjadi masalah dan saya harus selesaikan. Harusnya saya pulang ke rumah untuk istirahat karena besoknya saya harus berangkat ke luar negeri gitu ya. Tapi karena masalah saya nggak bisa untuk istirahat. Saya pulang ke rumah cuman packing baju, lalu saya ke airport dan saya cuma tidur di pesawat 1,5 jam. Sampai di sana saya terus kerja sampai malam hari. Saya sampai di kamar, saya beres-beres, bersih-bersih, saya langsung tidur saudara. Saya nggak sadar, saya langsung tidur. Bahkan teman saya yang satu lagi di kamar sebelah gitu ya, dia tidur masih pakai sepatu saudara. Masih pakai sepatu, dia tidur. Karena kami berdua nggak tidur, benar-benar ngerjain proyek ini. Jadi saya mau bilang, anak-anak muda mau dibilang kuat, paling kuat-kuatnya, tetap ada batas limit kekuatannya. Nggak kuat-kuat amat kok, tetap namanya manusia, tetap harus butuh istirahat. Tidak kuat. Saudara, tidak ada satu manusia di dunia pun yang punya kekuatan yang besar, yang gak ada limitnya, tidak ada. Hari ini kita melihat sendiri, orang-orang yang sakit terminal illness, sakit parah, atau yang sakit COVID. Kita melihat yang tadinya kuat, energik, sekarang harus terbaring lemah, tidak berdaya. Dan banyak anak-anak muda yang mengalami demikian. Firman Tuhan jelas mengatakan saudara, dari bagian ini. Kekuatan manusia ada limitnya. Kita tidak diciptakan Tuhan untuk jadi manusia super. Yang bisa apapun tanpa Tuhan. Tidak. Kita diciptakan Tuhan untuk sadar. Kita ini gak kuat-kuat amat kok. Kita ini punya limit kekuatan. Untuk sadar kita ini hidup harus bergantung pada kekuatan pencipta kita. Saudara, pasal 40 ini ditutup dengan sebuah konklusi yang sangat indah. Dikatakan meskipun manusia itu lemah, terbatas, punya limit kekuatan.
Tapi bagi orang-orang yang menantikan Tuhan, saya garis bawahi, bagi orang-orang yang menantikan Tuhan, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, who hope in Him. Bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mereka akan memperoleh kekuatan baru. Mereka seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita sering mendengar ya di dalam Alkitab tentang burung Raja Wali. Dikatakan dengan kekuatan sayapnya. Mengapa saudara? Karena ukuran sayap burung Raja Wali itu lebih besar dari tubuhnya sendiri. Makanya ketika burung Raja Wali terbang tinggi di atas langit, dia itu nggak lelah. Bahkan di tengah badai sekalipun dia bisa untuk menghadapi badai. Karena dia punya kekuatan sayap yang kuat dan teguh. Makanya saudara, ketika kita bersandar pada Tuhan, berharap kepada Tuhan, di tengah tekanan hidup, di tengah kesulitan yang besar, di tengah kehabisan daya, gak punya kekuatan lagi Tuhan. Tapi hati kita tetap bersandar kepada Tuhan, saudara akan makin mengenal siapa Tuhan itu dalam hidup saudara. Kekuatan sayapnya itu mengartikan apa? Kekuatan Tuhan yang menopang kita. Kekuatan ilahi yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Saudara, inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Tadi saya katakan ada 3 tipe orang Kristen di pembohongan Babel. Yang satu, gak suka kenyamanannya diambil. Yang kedua, mencoba tapi tidak kuat karena tekanan dan akhirnya berpaling dari Tuhan. Yang ketiga, dia juga mengalami tekanan hidup, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan dia memperoleh kekuatan, menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu, saya ngobrol dengan seorang anak pemuda kita ya, lewat WhatsApp, karena kan tidak bisa bertemu. Saya bertanya dengan dia demikian, menurut kamu, mengapa orang Kristen bisa letih lesu? Lalu anak muda ini menjawab demikian saudara. Seperti HP Ci. HP untuk memperoleh daya baterai yang maksimal, dia itu harus di-charge sesuai dengan kekuatan ampernya. Ya, jadi HP kita itu sebenarnya harus di-charge dengan charger yang sesuai dengan kekuatan ampernya. Jadi gini, dia bilang, jadi aku pernah kejadian ketinggalan charger di rumah, ya, ketinggalan charger di rumah. Lalu ya beli di sembarang toko charger, dia beli di sembarang toko charger itu, charger handphonenya. Dia nggak perhatikan lagi, dia beli. Ternyata ya dia cas dong, Bapak Ibu Saudara, dia cas. Setelah dia cas, dia tinggal terus dia lihat, ternyata handphonenya tidak nambah-nambah daya baterainya. Tapi malah makin menurun. Dia bingung, kenapa? Bukannya makin naik, tapi malah menurun. Saudara, pas dia sampai di rumah, dia cerita, dia bilang, aku langsung cas Ci, pakai yang orisinil, yang punya, yang asli dari handphone itu. Naik tuh, aman-aman aja. Nah, berarti bukan salah HP-nya Ci, tapi salah chargernya. Saudara, sama kayak manusia menurutnya. Saat letih lesu, manusia cenderung lari untuk mencari kelegaan tanpa sadar. Justru makin membuat dia terpuruk. Karena kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan, itu adalah sia-sia. Sebuah pemikiran yang baik ya saudara dari seorang anak muda kita. Karena kalau bukan Tuhan, semuanya sia-sia. Hanya Tuhan saudara yang mampu memberikan kelegaan yang sejati. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan di tengah kita kehabisan daya. Hanya Tuhan yang mampu, tidak ada yang lain. Karena Dia pencipta kita, Dia tahu apa yang paling kita butuhkan. Saudara, bulan Juli yang lalu, saya rasa setiap kita sepakat ya, bulan Juli adalah bulan yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Selama kita menjalani hidup
di masa pandemi COVID ini. Bulan di mana kita mulai mendengar keluarga kita, anggota keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, satu persatu terkena COVID-19. Saudara, di bulan Juli kemarin, Tuhan mengizinkan semua keluarga inti saya terkena COVID di Jakarta. Semua saudara, papa, mama, adik, koko, cici, semua ponakan kecil semua kena secara beruntun. Saudara, saat itu terjadi, saya menyadari betapa lemahnya saya dan tak berdaya. Saya menyadari saya hanya bisa bersandar pada kekuatan Tuhan. Saya mau berserah penuh kepada Tuhan. Karena saya hanya manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang hanya bisa bersandar memohon Tuhan menyatakan kehendaknya. Saudara, saya rasa saudara pun mengalami demikian. Kita seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita mau terus bersandar kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan menyatakan kehendaknya. Saudara, puji Tuhan mereka sembuh setelah melewati proses. Tetapi saya merenungkan kesembuhan yang mereka terima itu semata-mata anugerah kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa sembuh itu hanya karena anugerah kemurahan Tuhan. Karena kita juga mendengar teman kita, sahabat kita, bahkan anggota jemaat kita juga dipanggil pulang oleh Tuhan karena COVID. Betapa sedihnya kita, betapa kita kehilangan, kita kehabisan daya. Tapi saudara, karena kita bersandar kepada Tuhan, kita tahu betul Tuhan tahu yang terbaik buat anggota keluarga kita, buat teman-teman sahabat kita, dan buat kita yang ditinggalkan. Di antara saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, saudara yang kehilangan anggota keluarga karena sakit. Saudara, mungkin kau berkata, Tuhan secara manusia aku udah gak mampu, aku udah gak sanggup. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah menantikan Tuhan. Karena Tuhan pasti firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan penghiburan untuk menjalani hari demi hari. Menghadapi kehilangan ini. Dan saya berdoa saudara, biar melalui kehilangan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Dan iman saudara semakin dikuatkan. Saudara, apa yang dialami oleh Israel ini menjadi peringatan buat kita. Israel hidup dalam tekanan. Kita pun juga sama hidup dalam tekanan. Tapi respon iman itu membedakan. Ketika hidup kita baik-baik saja, ya baik-baik saja. Tapi ketika hidup kita dalam tekanan, dalam benar-benar kesulitan yang hebat, disitulah iman yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, saya tahu secara manusia kita kehabisan tenaga menghadapi situasi hidup saat ini. Tapi mari yuk, kita tetap punya iman kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Karena orang-orang yang menantikan Tuhan akan menerima kekuatan yang baru. Saat ini saya mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Mengapa aku menjadi letih lesu? Mengapa aku menjadi letih lesu? Apakah aku letih lesu karena aku bergumul dengan dosa yang aku alami selama ini? Apakah aku letih lesu karena kebutuhan keluarga yang begitu mendesak dan aku tidak tahu harus berbuat apa? Apakah aku letih lesu karena aku menantikan pasangan hidup yang Tuhan berikan? Aku capek menanti Tuhan. Apakah engkau letih lesu karena begitu banyak persoalan? Apakah engkau letih lesu karena engkau tidak tahu hari depan itu seperti apa? Tapi pertanyaan berikutnya saya mau tanya. Kemanakah engkau mencari pertolongan saat letih lesu? Apakah engkau selama ini mengandalkan kekuatanmu sendiri dan merasa tidak butuh Tuhan? Atau apakah selama ini engkau sibuk mencari pertolongan dari luar?
di luar Tuhan. Sehingga akhirnya kau merasa jiwaku juga tidak memperoleh kelegaan Tuhan. Saudara, mari hari ini datang kepada Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Kita akui dosa kita. Belum terlambat. Semuanya belum terlambat. Saudara, Tuhan mau kita hidup bersandar kepada Tuhan. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi kalau kita bersandar, kita memperoleh kekuatan. Marilah kepadaku yang letih lesu. Adalah ajakan yang serius dari Tuhan. Dan seharusnya membuat kita sadar. Kalau kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Tuhan Yesus telah memperlihatkan kepada kita semua. Ia pernah lemah, tak berdaya di atas kayu salib untuk terima murka Allah. Untuk mati di atas kayu salib. Supaya apa saudara? Supaya kita yang percaya padanya punya kekuatan menghadapi kesulitan hidup. Karena dia sudah terlebih dahulu menanggung masalah terbesar kita. Sehingga apapun yang terjadi saat ini, ketika kita kuat di dalam Kristus, kita akan hidup dalam kemenangan. Kemenangan salib Kristus. Saudara-saudara, saya mendorong setiap kita, jangan berhenti sampai mendengar khotbah ini saja, lalu puas. Jangan saudara, mari renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Bangun relasimu dengan Tuhan setiap hari. Jadilah orang yang haus akan firman Tuhan. Karena saya percaya orang yang haus akan firman Tuhan, hidupnya akan dipuaskan. Karena firman Tuhan membawa kita kepada kehidupan. Hidup di dunia tidak mudah saudara. Tapi kalau kita memilih untuk tetap menanti-nantikan Tuhan, maka saya percaya hidup saudara dan saya pasti akan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau mendapati kami menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sesulit apapun hidup kami Tuhan. Mungkin kami kehabisan daya tenaga. Tapi kami mau hati kami terus menanti-nantikan Tuhan. Bersandar, berharap kepada Tuhan. Dan kami memperoleh kekuatan baru. Dan bukan hanya itu Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami. Untuk kami bisa menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Dan memuliakan Engkau. Tolong setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Mariana yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya melalui firman ini kita semakin diteguhkan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan jemaat sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan mengiringinya dengan lagu Tidak Dengan Tangan Hampa. Mari kita membawa persembahan kita yang terbaik untuk Dia. atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu.
padamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembahmu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mesbahu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami yang sejatinya adalah berkat daripadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, boleh dipakai untuk pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini dan juga di tempat-tempat lain di mana Tuhan mengizinkan. Dan Tuhan juga menolong supaya persembahan ini bisa dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Dan kami membawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan mengembalikan segala hormat pujian bagi Allah. Doksologi, saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Di tengah segala pergumulan hidup yang tengah saudara alami, jangan pernah saudara lupa, jangan pernah saudara menjadi lelah. Ingatlah bahwa ada Tuhan yang membuka tangannya untuk menyambut saudara. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan meneguhkan saudara sekalian untuk hidup setia di dalam Tuhan, mulai hari ini sampai kita kembali di rumah Bapa yang di sorga. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali saat teduh. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya akan mengumumkan warta bahwa minggu depan kebaktian kita masih akan diselenggarakan secara online. Dan tautan video untuk ibadah akan dibagikan melalui WhatsApp grup jemaat. Kiranya jemaat sekalian bisa terus mengikutinya di rumah masing-masing dan kita mengambil bagian terbaik kita dengan terus mematuhi protokol kesehatan supaya kesehatan kita tetap terjaga. Cukup itu saja untuk warta. Kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.